Halo Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Desi Susanti. Saya calon guru penggerak rekognisi angkatan kedua. Saya guru mata pelajaran fisika. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini saya akan berbagi program saya terkait dengan prakarsa perubahan yang merupakan aksi nyata pada modul 3.3. Prakarsa perubahan saya adalah mengembangkan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan murid dalam berkolaborasi, berpikir kritis, dan menghargai keberagaman pada mata pelajaran fisika. Diawali dari tahapan B, buat pertanyaan. Berikut ini adalah pertanyaan dan tindakan yang saya susun sesuai dengan tahapan Bagja. Di sini saya juga menuliskan rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Saya juga menuliskan aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini. Dan di sini juga ada waktu yang saya butuhkan untuk dapat melaksanakan aksi nyata pada tahapan B ini. Dan saya sebagai penanggung jawabnya. Berikut ini adalah dokumentasi saat saya melakukan aksi nyata dengan tahapan B, yaitu buat pertanyaan. Di sini saya melakukan sosialisasi program saya kepada kepala sekolah dan kepada rekan sejawat. Harapannya tentu mendapatkan dukungan, kemudian mendapatkan pendapat serta saran dari rekan sejawat. Dan ini adalah dokumentasi saya saat melaksanakan tahapan B buat pertanyaan ini dengan melibatkan siswa atau murid saya. Refleksi saya pada tahapan B ini adalah di sini saya melakukan refleksi dengan 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran yang didapat, dan rencana perbaikan ke depannya. Nah, peristiwa yang saya lakukan pada tahapan B ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan pada alur B ini, maka saya melakukan meminta pendapat dan pengalaman rekan sejawat dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran di kelas, seperti diskusi, presentasi, dan umpan balik. Saya juga menyampaikan kegundahan dan rencana saya dalam mengembangkan program KPU kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, terutama bagian kurikulum. Harapannya agar beliau mendukung dan memberikan saran ataupun pendapat terkait apa yang dapat saya lakukan dalam pengembangan program ini. Saya juga melibatkan murid dengan meminta pendapat dan pengalaman mereka selama ini dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran di kelas terkait aktivitas berdiskusi, presentasi, dan dalam memberikan atau menerima umpan balik. Murid menyampaikan pendapatnya secara langsung dan ada juga yang melalui aplikasi Google Form. Hal ini saya lakukan untuk lebih mengingatkan saya terhadap pendapat mereka. Perasaan saya saat melaksanakan aksi nyata ini tentunya adalah perasaan senang, karena lebih banyak mendapatkan saran dan dukungan dari rekan sejawat. Yang lebih menyenangkan lagi, rekan sejawat serumpun ada yang ingin mengembangkan program ini bersama saya juga. Dan saya juga merasa takjub. Ternyata banyak sekali pendapat dari murid yang jujur saja itu di luar perkiraan saya. Pembelajaran yang saya dapatkan dari melaksanakan tahapan B ini adalah ternyata dengan berbagi pendapat kepada rekan sejawat secara tidak langsung berarti mengajak mereka berefleksi dan menjadi lebih perhatian kepada murid.
Pembelajaran yang saya dapatkan dari melibatkan murid adalah murid menjadi merasa didengarkan, dihargai, dan dipedulikan. Rencana perbaikan ke depannya lebih matang lagi dalam merencanakan program, dalam artian tidak terburu-buru dan akan lebih banyak lagi melibatkan banyak unsur. Kita masuk ke tahapan A, ambil pelajaran. Nah, berikut ini adalah pertanyaan dan tindakan yang saya susun dalam melaksanakan aksi nyata di tahapan A ini. Di sini saya juga sudah menuliskan rencana untuk melibatkan suara, pilihan, ataupun kepemilikan murid, serta aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diperdayakan dalam tahapan ini. Dan ini adalah waktu yang saya butuhkan untuk melakukan aksi nyata terkait tahapan A ini, dan saya sebagai penanggung jawabnya. Dan ini adalah dokumentasi saat saya melaksanakan tahapan A, yakni ambil pelajaran. Di sini saya mengajak rekan-rekan berdiskusi, kemudian melakukan wawancara dengan rekan sejawat. Kemudian saya juga di sini mengajak murid untuk menyampaikan pendapat mereka melalui sticky note yang kemudian mereka tulis dan tempelkan di dinding. Dan ini adalah dokumentasi bagaimana mereka sangat antusias dengan yang saya lakukan. Refleksi pada tahapan A ini dengan refleksi model 4P. Pada bagian peristiwa, pada tahapan ini saya melibatkan rekan-rekan sejawat dan murid dalam sumbang saran maupun pendapat. Saya melakukan wawancara kepada wakil kesiswaan bagian kurikulum karena beliau sangat peduli dengan kemajuan murid dan juga berpengalaman. Sehingga dari beliau saya dapat menggali siapa dan bagaimana tingkat keberhasilan dari program KPU yang pernah dilakukan. Saya juga berdiskusi bersama rekan sejawat, terutama rekan serumpun terkait aktivitas-aktivitas dan strategi yang dapat saya lakukan dalam mengembangkan program KPU ini agar benar-benar dapat meningkatkan kemampuan murid dalam berkolaborasi, berpikir kritis, dan menghargai keberagaman. Saya juga mengajak murid untuk berbagi pendapat, untuk melibatkan murid dalam penggalangan pendapat dan berbagi pengalaman yang menyenangkan saat melakukan diskusi, presentasi, dan dalam menerima umpan balik dari temannya. Saya juga meminta murid untuk menuliskan baik pendapat maupun aset yang mereka miliki atau kemampuan yang mereka miliki melalui sticky note. Dan situasi pembelajaran apa yang mereka inginkan, itu pun saya minta mereka untuk menuliskan melalui sticky note. Perasaan yang saya dapatkan selama melaksanakan aksi nyata ini adalah merasa senang karena mendapat dukungan positif dari rekan dan mendapat banyak pengalaman serta pembelajaran dari wawancara yang saya lakukan bersama wakil kesiswaan bagian kurikulum, wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Di sisi lain, saya juga merasa sedih saat membaca sebagian pengalaman dan perasaan murid saat melaksanakan diskusi kelompok ataupun presentasi dan umpan balik. Karena seringkali mereka yang dianggap cerdas dalam akademik, mereka yang mengerjakan tugas sehingga tugas kelompok yang harusnya dikerjakan bersama, ini hanya dikerjakan oleh satu orang. Dan mereka juga siswa ataupun murid di sini terkadang menerima umpan balik negatif dan terkadang umpan balik yang diterima itu menjadi pemicu perselisihan antar mereka. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan dari melaksanakan tahapan ini adalah banyak orang yang punya ide kreatif, banyak orang juga yang ingin bergerak. Hanya saja mereka belum menemukan cara untuk memulainya.
Maka dengan berdiskusi, hal tersebut bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk bergerak dan lebih baik. Dan pembelajaran yang saya dapatkan dari melibatkan murid adalah murid butuh diperdulikan perasaan, pendapat, dan mimpinya. Murid butuh sistem support, terutama di lingkungan sekolah. Rencana perbaikan ke depannya, tentunya saya harus lebih sistematis dan terencana dalam menyusun program. Dan saya harus lebih percaya diri lagi dalam berkolaborasi bersama rekan sejawat. Demikianlah refleksi saya terkait penerapan Bagja pada tahapan B dan A. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia.